Sebelum ke Mas Arya Bima, saya ingin ke Mas Burhan terlebih dahulu. Prof. Burhan, dengan sudah adanya petuah-petuah seperti ini yang disampaikan berulang oleh Ibu Megawati, apakah akan ada mungkin terjadi perubahan ataupun juga dinamika yang bisa dilihat oleh publik? Begini Tisa, timing ini nggak bisa bohong ya. Pernyataan keras Ibu Mega kan terutama setelah tanggal 25 Oktober 2023. Jadi meskipun semangatnya, substansinya itu berlaku buat semuanya, termasuk pasangan nomor 1, 2, dan 3, tetapi tanda kutip ya, sindirannya itu jelas ke paslon nomor 2. Jadi saya sih menganggap tidak bisa dipisahkan dari faktor politik ya. Dukungan Presiden Jokowi terhadap majunya putranya sebagai cawapres Pak Prabowo. Meskipun ya kita sepakat ya dari sisi kecurangan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Dari sisi substansi apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu pernyataan seorang negarawan. Tetapi secara politik arahnya memang menunjuk pada calon tertentu. Apalagi nih ya kalau kita bacakan poin-poin yang disampaikan beliau. Pertama kan beliau menyampaikan jangan golput, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kedua, penguasa bagaikan orba, dan dia menunjuk pada penguasa saat ini yang melakukan praktek-praktek yang seperti pemerintahan Orde Baru. Ya. Ini menurut saya sesuatu yang sangat keras, tetapi tidak baru ya, terutama kalau kita lihat kajian para akademisi tentang politik demokrasi di Indonesia. Kemudian track record. Nah, track record ini kan sepertinya juga satu imbauan yang positif ya, meskipun lagi-lagi secara politik elektoral jelas ya, tentu beliau gitu ya pengen mendukung pasangan Ganjar Mahfud ya, sambil menyindir calon lain yang dianggap tidak punya rekam jejak yang baik. Dan terakhir, dan saya ini sangat keras adalah beliau mengatakan soal ini berkali-kali itu, 5 kali saya hitung ya, Ibu Mega menyebut tolong politisi itu sadar diri ya, who am I? Siapa kita, siapa saya? Supaya orang tahu sejarah, supaya tidak lupa bahwa reformasi ini diperjuangkan dengan darah, keringat, dan air mata. Nah ini menurut saya poin-poin yang sangat krusial, yang menurut saya tidak bisa lepas dari kritikan beliau kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Saya sebut pemerintahan ya, jadi bukan hanya Presiden Jokowi, tapi rezim secara umum, yang makin kencang ya, suaranya ya, itu terutama setelah perpisahan rute menuju 2024 antara Istana dan Ibu Mega. Oke, saya ingin ke Pak Afriansyah Nur kalau begitu. Pak Afriansyah, tadi dikatakan ini memang kalau timingnya memang tertujunya pada pasangan nomor urut 2 nih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, apakah kemudian dari TKN ini akan mengambil langkah-langkah lanjutan untuk mengambil narasi balasan misalnya? Kami sudah diajarkan oleh Pak Prabowo bahwa kami tidak boleh membalas atau tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik terhadap paslon lain. Kritikan ini kami terima sebagai kritik yang membangun buat tim TKN Indonesia Maju di bawah calon presidennya Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Nah tentunya kami juga menyikapi bahwa lahirnya tokoh-tokoh bangsa yang saat ini hadir ya, ini di era reformasi, anak muda Mas Gibran sebagai sosok milenial tentunya, wali kota yang didukung oleh PDI Perjuangan, dan tentunya kami berharap banyak bahwa akan lahir paslon dan menang pada periode 2024 ini, Pak Prabowo dengan Mas Gibran, dengan tanpa kami melakukan pelanggaran atau tanpa kami melanggar atau tidak mengikuti aturan. Baik. Jadi kami juga sudah diinstruksikan oleh Pak Prabowo untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Dibalas pun kami tidak akan membalas. Yang jelas kami siap untuk melakukan perlawanan jika kami dicurangi. Jadi posisi kami jelas, kalau kami dicurangi kami juga akan melakukan langkah-langkah hukum terhadap tim paslon lain yang tertera atau memang terpapar terhadap kecurangan-kecurangan. Jadi kami juga sudah menyiapkan hal-hal yang tentunya untuk membantu pemenangan
paslon nomor urut 2 ini. Baik, nah sekarang saya ingin menuju ke Mas Arya Bima. Mas Arya Bima, pertanyaan saya menggantung tadi sebelum commercial break. Apakah narasi ini ataupun petua ini akan muncul kalau seandainya pemerintahan yang berkuasa sekarang masih sejalan dengan PDIP? Begini ya, bukan ungkapan saya. Pak Yusuf Kalla mengatakan, menilai bahwa Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, sebagai sosok yang paling demokratis ketika masih menjabat sebagai presiden. Ya, itu disampaikan. Bahkan beliau mengatakan Pak JK berhasil mengalahkan Bu Megawati dalam Pilpres 2004. Padahal Ibu Mega masih berstatus sebagai presiden petahana. Yeah. Jadi seandainya Ibu Mega memakai kekuasaan, dia sampaikan pasti Pak JK akan kalah. Tapi Ibu Mega tidak menggunakan itu. Pak JK mengatakan bahwa saya menteri sebelum dan sebelumnya Pak JK adalah menteri. Dan dia hargai Pak JK sebagai wapres untuk melawan. Jadi intinya bahwa Ibu itu tidak menggunakan aparat sipil, waktu itu adalah CPNS, tidak menggunakan Polri, tidak menggunakan TNI, tidak menggunakan aparat desa, ya, tidak menggunakan jajaran Polri pusat sampai daerah pada saat pemilu 2004. Ya. Dia betul-betul bagaimana sebagai presiden aparat negara ini dalam posisi yang netral. Jadi apa yang disampaikan Ibu itu bukan keinginan atau cita-cita. Itu adalah suatu keteladanan beliau sebagai seorang negarawan. Baik. Pertanyaannya, hal yang sama pun tentu akan ditekankan pada Pak Jokowi pada Pilpres 2019 kemarin. Baik. Dan pada saat saat ini Pak Jokowi dalam hal Pilpres ya, kan ini kan mau mengabaikan keberhasilan kita mengamankan Pak Jokowi sampai 2024 nanti di luar Pilpres. Itu adalah success story daripada PDI Perjuangan dan Ibu Mega sebagai partai pengusung dan pendukung. Intinya itu tidak mungkin dilakukan oleh Ibu Mega seperti hal yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla. Saya kira itu. Baik, terima kasih Mas Arya, terima kasih Prof. Burhan, terima kasih Pak Afriansyah Nur. Kita akan tunggu nanti seperti apa kemudian dinamika politik ini. Kita harapkan memang berjalan dengan lancar dan juga adil semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore semua. Terima kasih semuanya. Salam Indonesia, Mas Arya, Mas Bur. Terima kasih Mas Afri. Baik, pemirsa, Capres-Cawapres berlomba-lomba menggelontorkan hadiah miliaran rupiah dalam kegiatan terbuka. Usai jeda, informasi selengkapnya.